Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, man 'amila shalihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka manfaatnya akan kembali untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang beramal keburukan, maka dampak keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Pada ayat yang mulia ini Allah azza wa jalla memberikan kabar gembira kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang beramal, Allah akan membalasnya. Amal kebaikan Allah akan mencatatnya. Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Bahkan Allah menambahkan kebaikan di atas kebaikan. Dan barang siapa yang beramal keburukan, maka dampak keburukan itu akan menimpa dirinya, dan Allah akan catat dalam satu catatan. Ini adalah keadilan Allah. Maka pada ayat ini terkandung motivasi dan ancaman. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah azza wa jal dengan maha kekuasaannya, dengan kudrah, rahmat dan hikmahnya, tidak berbuat zalim sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang barokah, di tempat yang barokah, di hari raya kita kaum muslimin, kami ingin menyampaikan sebuah kabar gembira kepada kita semua, terutama untuk saudara-saudaraku yang mengalami kesusahan di saat pandemi. Dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah.
Barang siapa yang menghilangkan, meringankan kesusahan seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan yang dia akan rasakan kelak di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Man yassara ala mu'minin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusan hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menginginkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya karena menikah kita menginginkan hal tersebut. Bahkan sangat jarang kita mendengar saudara kita mendoakan kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, melainkan saat pernikahan. Padahal kita menginginkan sakinah dari lahir sampai kita meninggal dunia. Begitu pula mawaddah serta rahmah. Apa hubungannya? Ketahuilah saudaraku, semoga Allah memberikan kita semuanya petunjuk, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis mulia ini bahwasanya hamba dapat memperoleh kebahagiaan, hayatus sa'adah, kehidupan yang berbahagia, tidak hanya dengan menikah, tapi dengan amal soleh yang sangat banyak. Salah satunya adalah dengan menghilangkan kesusahan pada saudaranya. Yang kedua, dengan memudahkan urusan saudaranya. Betapa banyak kita di masa pandemi ini kesusahan saudara kita untuk memperoleh nafkah untuk keluarganya. Berapa banyak orang tua kesusahan dalam melunasi SPP putra-putrinya. Berapa banyak kaum muslimin keluar hingga tengah malam untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan buat kita dan kesempatan buat mereka untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga, dengan menutup aib. Mulai dari pemimpin kita, jangan dibongkar. Apalagi disebutkan di mimbar, di sosial media, di media massa, di grup WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Bukankah janji Allah Subhanahu wa taala itu benar? Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah tidak sekali-kali menyelisih janjinya. Ternyata kebahagiaan itu disebutkan oleh Nabi SAW pada 3 tempat ini juga. Bahwasanya dengan kita memperhatikan saudara kita. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Fawaid dari hadis ini yang pertama adalah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Tatkala seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan, bahkan lebih. Perhatikanlah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Pertanyaannya, dengan kaitan apa yang kami sampaikan, seorang muslim
menutupi aib saudaranya di dunia atau di akhirat? Tentunya di dunia. Namun Allah Azza wa Jal menutup aibnya lantaran dia menutup aib saudaranya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu yang kedua, faidah dari hadis ini adalah tahqiqu asma'illahi azza wa jal, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang jarang kita sebut, yakni asy-syakir asy-syakur. Allah itu maha penyukur. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah bersyukur kepadanya. Padahal Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Justru kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, miskin, tidak ada yang kaya. Lahir tanpa sebenang kain pun, tidak ada yang pakai sandal, pakai peci, baju, semuanya telanjang, menangis, butuh pertolongan. Tapi kita sombong, kita lupa Allahul Ghani wa antumul fuqara. Allah itu yang maha kaya, sehingga kita minta kepada Allah, minta kepada manusia, minta kepada siapapun, padahal hanya Allah lah yang dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, fawaid dari hadis yang mulia ini, hendaknya kita memperhatikan urusan saudara kita setelah kita memperhatikan urusan kita. Dengan begitu, yang keempat akan terperoleh cita-cita seorang hamba untuk hidup sakinah, mawaddah, warahmah, akan dia dapatkan biidnillahi wa taufiqih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sangat singkat memberikan kita banyak sekali faidah, bahkan lebih dari yang kami sampaikan. Namun berapa banyak peringatan itu ternyata tidak membuat hati kita tergerak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis yang kami sampaikan di khutbah yang pertama, Nabi SAW melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di jalan itu dia mencari ilmu syar'i, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tiga ilmu inilah menjadi penentu kebahagiaan kita di kehidupan selanjutnya dari dunia ini, yakni alam barzakh hingga menuju akhirat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan yang di dalam jalan itu dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah akan mudahkan sebuah jalan baginya karena dia melakukan perjalanan itu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita menginginkan di dunia ini untuk berpisah, untuk tidak lama-lama karena penuh dengan ujian? Untuk apa? Untuk segera kita masuk ke dalam surga bersama bapak ibu kita, bersama anak istri kita,
bersama Nabi SAW, siddiqin wa syuhadai wa sholihin. Maka hadis ini memberikan semangat mestinya kepada kita, meskipun di zaman pandemi, hendaknya kita tetap menuntut ilmu syar'i. Kemudian Nabi SAW meneruskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kumpulan orang-orang di masjid, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah yang sangat baik di muka bumi ini. Yatluna kitab Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, lantas mereka mempelajari isinya, saling mempelajari. Tidak hanya sekedar dibaca, tidak sekedar dihafal lantunannya, tidak sekedar diucapkan, tapi dipelajari isinya. Karena di dalamnya ada cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ada sakinah. Buktinya Nabi SAW mengatakan itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Bagi mereka yang duduk-duduk di masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, maka melainkan turun kepada mereka as-sakinah. Sakinah ayyuhal mu'minun. Sakinah yang kita inginkan, kehidupan yang tenang, tentram, meskipun kondisinya dalam keadaan semisal ini. Wa wasyathum rahmah, kasih sayang Allah meliputi kita. Kita mungkin menginginkan kasih sayang ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, menginginkan kasih sayang anak-anak kita, orang lain, bos kita, pemimpin kita. Tapi kita menginginkan kasih sayang Allah. Kapan kita meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Kita hanya menginginkan nafkah, gaji, uluran tangan, tapi kita melupakan Allah Al-Ghani. Di mana kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakinah itu ada di majelis ilmu, di masjid. Tapi kita bermudah-mudah, seakan-akan menuntut ilmu itu hanya untuk orang yang nganggur, disibukkan dengan mencari nafkah, lupa nafkah ada di masjid, nafkah ada di majelis ilmu. Ini janji Nabi SAW. Hanya orang-orang yang beriman yang percaya dengan Nabi SAW. Wa hafathumul malaika, dan malaikat mengitari mereka, ridha. Bahkan dalam riwayat lain, sayap-sayap mereka menutupi ufuk, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia, karena cinta, sayang, ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, mempelajari kitabullah. Dan Allah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia, yakni para malaikat. Apalah gunanya kita terkenal? Apalah gunanya kita masuk media massa, terpampang di televisi, namun kita tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melupakan kita karena kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk duduk di masjid, untuk mempelajari kitabullah, untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya, wa man baqta'a amalahu, dan siapa yang lambat amal ibadahnya, lam yusri' nasabahu, lam yusri' nasabuhu, maka barang siapa yang lambat amal ibadahnya, amal kebaikannya, maka sekali-kali nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan, motivasi, cinta, ancaman jadi satu. Maka kami tutup khutbah ini
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan merugi, tidak akan celaka di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kesempitan hidup di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan, kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita di kehidupan dunia ini dengan memberikan hidayah. Sebesar-besarnya hidayah adalah hidayatul ilm, hidayatul taufik, untuk mengejarkan apa yang kita ketahui dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.